Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah komputer statistik, di mana pada bahasan kali ini kita akan mencoba untuk menyajikan materi atau mempelajari mengenai uji reliabilitas. Bahasan yang telah lalu itu mengenai uji validitas, dan saat ini kita akan melanjutkannya dengan uji reliabilitas, di mana kedua uji ini sangat berkaitan erat, ya, di mana penggunaannya tidak lain untuk menguji apakah alat ukur yang telah kita buat itu sudah memadai atau sudah cukup baik untuk mengukur apa yang mau kita ukur, ya. Khususnya itu adalah variabel penelitian ataupun dimensi penelitian yang kita amati. Jadi kedua uji ini syarat apabila kita menggunakan data yang bersifat pengembangan alat ukur, ya, di mana alat ukurnya belum memiliki satuan ataupun kejelasan dalam penggunaannya. Kejelasan dalam penggunaannya itu maksudnya disepakati sebagai alat ukur yang digunakan banyak orang itu. Jadi kembali ke materi uji reliabilitas, kita ketahui bahwasanya uji reliabilitas itu menurut definisinya bahwasanya uji reliabilitas ini berkaitan dengan tingkat keterpercayaan alat tes tersebut ataupun keterandalannya ataupun keajegan, ya, atau kestabilan, ya. Jadi ketika uji validitas itu menguji masalah ketepatan penggunaan alat ukur, ya, pada uji reliabilitas ini membahas atau menguji mengenai keterandalan. Jadi pada prinsipnya maksud dari uji ini adalah apabila diujikan dengan sampel lain, ya, kemudian di waktu yang lain, maka hasilnya tidak akan jauh berbeda, ya. Nah, ini tujuan umum daripada reliabilitas, ya. Jadi beda jauh, ya, dengan yang namanya validitas. Itu maksud tidak berbeda itu adalah hasilnya, ya. Kalaupun ada perbedaan itu masih dapat ditoleransi, ya. Itu. Bagaimana caranya, ya, menggunakan uji reliabilitas ini, ya. Dalam panduannya bahwasanya, ya, nilai uji reliabilitas ini penggunaannya menggunakan metode Alpha-Kronsbach, ya. Itu Alpha-Kronsbach. Di mana panduannya itu saya sudah jelaskan di sini, ya, menurut Hare dan kawan-kawan, ya, bahwasanya nilai Alpha-Kronsbach itu besarannya terdiri mulai dari 0,0 sampai dengan 1,0, ya. Di mana rentangannya itu, ya, dapat dilihat di sini bahwasanya 0,0 sampai 0,2 di ini dianggap kurang andal, kemudian 0,2 sampai 0,40 ini agak dianggap andal, ya, atau agak andal. Kemudian di atas 0,40 sampai dengan 0,60 cukup andal, ya. Kemudian di atas 0,60 sampai 0,80 ini andal, dan terakhir adalah di atas 0,8 ini sangat andal, ya. Jadi kita berharap, ya, nilai Alpha-Kronsbach ini minimal adalah 0,60 supaya alat ukur yang kita gunakan itu dianggap reliable, ya, reliable. Itu. Nah, masuk kepada materi praktek, ya.
ini akan kita jelaskan ya mengenai kuesioner terakhir yang kita input mengenai internet retail kemarin ya, di mana untuk mengukur dimensi retail service quality ya, toko retail yang menggunakan internet ya, kita fokus pada dimensi kinerja ya, di mana kinerja alat ukurnya itu yang kita kembangkan yaitu bahwasanya untuk menilai kinerja itu dapat melihat dari adanya formulir pesanan, konfirmasi pesanan, loading times, kemudian pengiriman yang cepat, kemudian bebas dari kesalahan, dan terakhir kebijakan retur ya. Nah ini. Jadi apakah keenam alat ukur ini dianggap reliable ya? Maka akan kita uji lagi ya. Nih, ini adalah contoh daripada rekap ya, rekap jawaban. Nah nih, ini rekap jawaban daripada hasil kuesioner ya, hasil kuesioner nih. Nah ini tadi. Nah ini ya. Jadi setelah kita rekap jawabannya ya dari keenam alat ukur itu seperti ini. Ini sama dengan seperti data uji validitas ya. Jadi datanya ini adalah sama karena memang uji ini ditujukan untuk objek yang sama ya. Bagaimana caranya melakukan uji ini ya? Yang pertama klik analisis ya. Kemudian pilih menu skill dan masuk ke submenu reliability analysis ya. Maka akan muncul dialog seperti ini ya. Selanjutnya pilih pertanyaan 1 sampai pertanyaan 6 ya. Tuh. Kemudian pindahkan ke kotak dialog yang sebelah kanan. Jadi pada uji reliabilitas ini ya hanya pertanyaan saja ya yang dimasukkan ke sebelah kanan. Kalau pada uji validitas ya variabelnya dimasukkan juga. Jadi kinerjanya dimasukkan juga ke sebelah kanan. Tapi kalau untuk uji reliabilitas hanya pertanyaan saja ya. Jadi keenam indikatornya saja yang dimasukkan ya. Kemudian ini modelnya ya. Tadi sepakat kita gunakan adalah metode Alpha-Kronsbach. Sebenarnya ada metode lain seperti split half, Goodman, paralel, dan street parallel ya. Namun yang sering digunakan ini adalah metode Alpha-Kronsbach ya. Selanjutnya ya menu yang lain kita abaikan ya. Menu yang lain kita abaikan ataupun kalau mau itu inter item korelasi ini yang diketik ya, yang diklik. Kemudian scale if item delete boleh, kemudian scale boleh, ataupun item boleh. Nah, yang lain kita abaikan. Kemudian klik continue ya. Selanjutnya klik OK. Nih. Maka akan ada lembar kerja yang baru ya, yang namanya lembar kerja output ya, seperti minggu kemarin sudah saya jelaskan, yang menjadi fokus penilaian ataupun fokus hasil uji tes ini terletak pada kotak reliability statistik ya nih ya, karena di sini menginformasikan tentang nilai daripada Alpha-Kronsbach itu sendiri ya.
Di sini nilai alfa Kronsbachnya ternyata bernilai 0,850. Ini ya. Artinya nilai ini jauh di atas 0,6. Yang dimana seperti kita ketahui bahwasanya syarat minimum tadi adalah di atas 0,6. Artinya nilai ini ya 0,85 ini sangat reliable. Artinya alat ukur yang kita kembangkan khususnya pertanyaan 1 sampai pertanyaan 6 ini sangat reliable ya untuk mengukur variabel kinerja pada kasus ini ya. Pada kasus ini. Nah, ini. Kemudian tabel-tabel yang lain ini menjelaskan mengenai item total statistik, kemudian interkorelasi ini menjelaskan nilai korelasi ya, nilai korelasi ya. Ini apa skill min if item delete nih. Kalau pertanyaan 1 ini dihapus ya, maka nilai alfanya menjadi 0,807, artinya turun ya. Berarti tidak boleh dihapus kalau dia membuatnya nilainya turun ya. Kemudian pertanyaan 2 0,809 sama turun dari nilai yang 0,850 ya. Kemudian pertanyaan nomor 3 sama turun ya. Kemudian turun, tidak ada yang membuat nilai itu naik ya. Nah, di sini ada pertanyaan nomor 6 ya, membuat nilai naik. Artinya kalau misalnya pertanyaan nomor 6 ini dihapus ya, ini kemungkinan nilai alfa Kronsbachnya akan naik ya menjadi 0,8885 apa 805 ini ya. Nih ya. Nah, namun karena nilainya ini sudah jauh di atas nilai panduan 0,850, maka ini semua pertanyaan dapat kita ambil semua ya. Ini penjelasan umum daripada tabel ini ya. Jadi inilah cara atau materi bagaimana mencari nilai alfa Kronsbach dalam uji reliabilitas ya menggunakan program SPSS ya. SPSS. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat dicoba di rumah mengenai jawaban yang lain atau variabel yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.